ibu kota membebaskan Suria, dan dia mengatakan bahawa jumlah pasukannya itu 13 sampai 14 ribu. Derajatnya sahih, kadang-kadang sekarang namanya Ahmad Ash-Sharr. Mendeskripsikan kondisi kita dari sekarang sampai Dajjal keluar. Poin utama yang dibahas dalam hadis ini adalah Presiden Suria yang sekarang, yang namanya Ahmad Ash-Sharr. Hadisnya menceritakan tentang segala kekacauan yang terjadi di Suria dan menceritakan tentang naiknya Ahmad Ash-Sharr dan fase-fase yang akan terjadi setelahnya sampai Dajjal keluar. Ana tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk pembukaan. Kita langsung mulai saja karena hadis ini butuh fokus. Hadis ini teman-teman derajatnya sahih, kadang-kadang dinilai sebagai hadis hasan. Hadis ini disampaikan oleh Ali bin Abi Talib, membahas negeri Syam. Negeri Syam itu adalah Suria, Palestina, Lebanon dan Yordania. 4 negara ini namanya negeri Syam. Satakunu fitnatun yahsulun nasu minha kama yahsulu adh-dhahabu minal ma'dan. Akan terjadi suatu fitnah, kekacauan yang membuat manusia teruji sebagaimana emas diuji dan dimurnikan dari batuan. Dan ini yang benar terjadi di negeri Syam, teman-teman. Di 2011 terjadi revolusi, terjadi ujian yang luar biasa, perang yang sangat besar yang memaksa warga Suria untuk keluar dari negaranya. Karena Bashar al-Assad memerangi bangsanya sendiri dengan senjata-senjata yang dilarang oleh PBB. Saking besar ujiannya, saking besar perangnya, saking banyak pengungsinya. Kajian ini tidak akan membahas kejahatan Bashar al-Assad, teman-teman, karena ini sudah diketahui semua orang. Dan Alhamdulillah kemarin setelah sebesar apa ujian yang dialami oleh orang Suria. Misalnya teman-teman, di tentara Bashar al-Assad itu ada aturan yang sangat besar, aturan yang harus diikuti, yaitu tidak boleh melaksanakan salat untuk anggota tentara Suria. Contoh lagi teman-teman, biasanya kalau kita mengatakan misalnya ada satu rezim yang jahat, penjara yang jahat, biasanya orangnya ditangkap, disiksa, sampai kukunya dicabut. Itu yang mungkin kita pernah baca, mungkin kita pernah lihat. Tetapi di Suria bukan hanya itu yang terjadi. Kalau ada orang ditangkap, biasanya ibunya dibawa. Ibunya yang sudah tua sekali, itu dibawa. Kakak dan adik perempuannya dibawa. Dan istrinya dibawa kalau dia sudah beristri. Dan keluarganya yang perempuan diperkosa oleh prajurit Bashar al-Assad di depan matanya sendiri. Bismillah, kita lanjut hadisnya. فَلَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ وَسُبُّوا ظَلَمَتَهُمْ فَإِنَّ فِيهُمُ الْأَبْدَالِ. Maka janganlah kalian mencela penduduk Syam, tapi celalah para penguasa zalim di antara mereka. Karena di negeri Syam itu ada orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat kondisi negeri Syam, teman-teman, khususnya Suria, mungkin ada beberapa orang yang tidak begitu tahu kondisi di sana. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa warga Suria diam? Kenapa mereka tidak berontak? Kenapa mereka tidak demo? Kenapa mereka menerima kezaliman tersebut? Makanya kata Rasulullah SAW, jangan caci maki warga Syam, jangan mencela warga Syam, karena mereka benar-benar berada dalam ujian yang sangat sulit. Mungkin kalau antum berada di posisi mereka, antum tidak akan bisa buat apa-apa. Kalau memang mau menyalahkan satu pihak, mau mencela satu pihak, maka menyalahkan pemimpin atau penguasa zalim mereka yang mencelakakan mereka seperti ini. Kemudian hadisnya menggunakan kalimat yang luar biasa. Fihumul abdal. Di dalam mereka ada hamba-hamba pilihan Allah. Kata al-abdal itu artinya pengganti yang baik. Dan ini sesuai dengan hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisyam fa innaha khiratullah min ardihi yajtabi ilaiha khiratuhu min ibadihi." Tetaplah kalian berada di negeri Syam. Sesungguhnya Syam adalah tanah pilihan Allah dari seluruh buminya, dan Allah akan memilih untuk tinggal di sana orang-orang pilihannya dari hamba-hambanya. Makanya di dalam mereka ada abdal, ada pengganti yang lebih baik, pengganti untuk penguasa zalim yang tidak baik itu. Kemudian kita lanjut hadisnya, wa sayursilullahu ilaihim sayyiban minas sama'i fayughriqahum hatta law qatalathum ath-tha'alib
ghalabathum. Allah akan mengirimkan kepada mereka suatu azab dari langit sehingga akan bikin mereka tenggelam. Mereka di sini yang dimaksud adalah musuh-musuh mereka, orang-orang zalim yang di sana. Bahkan jika para serigala itu berperang melawan penguasa yang zalim di sana, maka serigala akan mengalahkan mereka. Allah akan kirim waktu yang sangat sulit, ujian yang sangat sulit. Bikin negeri Syam yang di bawah penguasa yang zalim itu negeri yang sangat miskin, negeri yang tidak makmur sama sekali. Dan ini kita bisa lihat di akhir masa Bashar al-Assad. Suriah benar-benar negara yang miskin sekali. Sampai presidennya sendiri memperdagangkan narkoba. Di zamannya teman-teman, Suriah menjadi pusat satu jenis narkoba yang di seluruh dunia, dia kirim ke seluruh dunia, namanya Kiptagon. Dia diproduksi di Suriah, kemudian dikirim ke seluruh dunia. Yang produksi, yang memantau, yang mengelola bisnis tersebut adalah Presiden Suriah sendiri waktu itu, yaitu Bashar al-Assad. Kemudian di sini teman-teman, ada bagian yang paling penting dalam hadisnya, yang menceritakan tentang Ahmad Ash-Shar', walaupun secara tidak langsung teman-teman. Tetapi saking jelas nubuatnya teman-teman, antum akan kaget mendengarnya. ثم يبعث الله عند ذلك رجل من عترة الرسول صلى الله عليه وسلم في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا. Kemudian Allah akan mengutus pada waktu itu seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah SAW bersama pasukan berjumlah 12,000 jika mereka sedikit dan 15,000 jika mereka banyak. Di sini teman-teman kita ada dua tanda yang sangat jelas. Yang pertama, jumlah pasukannya. Yang kedua, pemimpin pasukan itu dari keturunan Rasulullah SAW. Kemarin, ana lihat sebuah podcast di mana ayah dari Ahmad Ash-Shar' itu diwawancarai. Ayah dari Ahmad Ash-Shar' sangat tidak sepemikiran dengan anaknya. Jadi anaknya latar belakangnya Islami, ayah Ahmad Ash-Shar' itu sosialis dan lain-lain. Tapi ayah Ahmad Ash-Shar' itu mengatakan bahwa keluarga Ash-Shar' itu memang keluarga terkemuka di Suriah dan keluarga yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda berikutnya teman-teman, jumlah pasukannya 12 sampai 15 ribu. Berarti teman-teman, kalau pasukan Ahmad Ash-Shar' itu pas membebaskan Suriah itu jumlahnya 20 ribu misalnya, berarti bukan Ahmad Ash-Shar' yang dimaksud. Tetapi kejutannya teman-teman, Ahmad Ash-Shar' pernah diwawancarai oleh seorang jurnalis asal Suriah setelah dia berangkat dari Idlib ke ibu kota membebaskan Suriah, dan dia mengatakan bahwa jumlah pasukannya itu 13 sampai 14 ribu. Jadi masih dalam range 12 sampai 15 ribu. Anak kaget teman-teman karena informasinya detail sekali, informasi yang Rasulullah SAW sampaikan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian teman-teman ada satu bagian dari hadisnya yang jujur bikin anak agak bingung. Tapi setelah anak cari-cari ternyata maknanya sangat dalam. Amaratihim aw alamatihim amit ala thalathi rayat. Tanda atau panji mereka itu amit berkibar di bawah 3 panji. Baik, berkibar di bawah 3 panji. Itu jelas. Tapi maksudnya apa? Tanda mereka atau panji mereka itu adalah amit. Karena kalau kita lihat di bahasa Arab teman-teman, amit itu artinya serang-serang atau artinya bunuh-bunuh. Berarti pasukan yang dipimpin oleh orang dari keturunan Rasulullah yang jumlahnya 12 ribu, tanda mereka, panji mereka, 3 panji, berkibar di bawah 3 panji, tanda mereka amit. Tanda mereka bunuh-bunuh. Ana bingung waktu itu teman-teman. Tapi ternyata ada juga seorang jurnalis yang mengatakan bahwa ada perintah dari Ahmad Ash-Shar' untuk pasukan yang membebaskan Suriah waktu itu, kalau mereka ketemu orang di medan perang, ya, di lapangan perang, di medan perang, ketemu orang yang bukan warga negara Suriah, jangan ditangkap, langsung dibunuh saja. Dan orang yang di sini yang dimaksud bukan warga sipil ya, itu prajurit yang berperang melawan Ahmad Ash-Shar'. Karena di Suriah waktu itu teman-teman, bukan hanya orang Suriah yang berperang di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad itu. Ada orang Syiah Afghanistan, ada orang Syiah Irak, ada orang Syiah Pakistan, ada orang Syiah Iran. Maka Ahmad Ash-Shar' memberi instruksi kepada pasukannya. Jika ketemu orang yang bukan orang Suriah di medan perang, ya, bukan di luar medan perang, langsung bunuh dia. Jangan tangkap dia sebagai tawanan perang.
Karena setelah perang selesai, dia tidak mau masalahnya berpanjangan dengan negara asal prajurit tersebut. Itu ada penukaran tawanan perang dan lain-lain. Langsung beres saja setelah perang. Kalau ditangkap, kemudian diangkat sebagai tawanan perang, nanti akan melalui proses negosiasi dengan negara asalnya, teman-teman. Dia tidak mau seperti itu. Dia mau langsung bersih, dia kuasai ibu kota, langsung membentuk pemerintahan baru, langsung bikin Suriah stabil. Pasukan tersebut, teman-teman, berkibar di bawah 3 bendera, di bawah 3 panji. Bagian dari hadisnya yang jujur bikin ana agak bingung. Tapi setelah ana cari-cari, ternyata maknanya sangat dalam. Amaratihim aw alamatihim amit-amit ala 3 rayat. Tanda atau panji mereka itu amit-amit berkibar di bawah 3 panji. Baik, berkibar di bawah 3 panji. Itu jelas. Tapi maksudnya apa? Tanda mereka atau panji mereka itu adalah amit-amit. Karena kalau kita lihat di bahasa Arab, teman-teman, amit-amit itu artinya serang-serang atau artinya bunuh-bunuh. Berarti pasukan yang dipimpin oleh orang dari keturunan Rasulullah yang jumlahnya 12.000, tanda mereka, panji mereka, 3 panji, berkibar di bawah 3 panji, tanda mereka amit-amit. Tanda mereka bunuh-bunuh. Ana bingung waktu itu, teman-teman. Tapi ternyata ada juga seorang jurnalis yang mengatakan bahwa ada perintah dari Ahmad Ash-Shar' untuk pasukan yang membebaskan Suriah waktu itu, kalau mereka ketemu orang di medan perang, ya, di lapangan perang, di medan perang, ketemu orang yang bukan warga negara Suriah, jangan ditangkap, langsung dibunuh saja. Dan orang yang di sini yang dimaksud bukan warga sipil, ya, itu prajurit yang berperang melawan Ahmad Ash-Shar'. Karena di Suriah waktu itu, teman-teman, bukan hanya orang Suriah yang berperang di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad itu. Ada orang Syiah Afghanistan, ada orang Syiah Irak, ada orang Syiah Pakistan, ada orang Syiah Iran. Maka Ahmad Ash-Shar' memberi instruksi kepada pasukannya. Jika ketemu orang yang bukan orang Suriah di medan perang, ya, bukan di luar medan perang, langsung bunuh dia. Jangan tangkap dia sebagai tawanan perang. Karena setelah perang selesai, dia tidak mau masalahnya berpanjangan dengan negara asal prajurit tersebut. Itu ada penukaran tawanan perang dan lain-lain. Langsung beres saja setelah perang. Pertama adalah HTS, yaitu kelompoknya Ahmad Ash-Shar' sendiri. Kelompok yang kedua adalah Tentara Nasional Suriah. Ini bukan tentara Bashar, ya. Ini sebuah tentara yang dibentuk oleh orang Suriah dan didukung oleh Turki. Kelompok yang ketiga namanya Faylaq Ash-Sham. Ini adalah juga sebuah kelompok yang berjuang demi kemerdekaan Suriah dari Bashar al-Assad. Itu pemikirannya lebih dari yang kita sebut hari ini dengan haraki. Ma yazharul Hashimi فيرد الله إلى الناس ألفتهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال. Setelah itu muncul seorang dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah juga. Beda sama yang sebelumnya, beda sama Ahmad Ash-Shar'. Akan muncul orang yang baru, pemimpin yang baru dari Bani Hashim. Lalu Allah mengembalikan kepada manusia di negeri Syam rasa persatuan dan kesejahteraan mereka. Dan mereka akan berada dalam keadaan itu sampai keluarnya Dajjal. Setelah Ahmad Ash-Shar', teman-teman, akan muncul satu pemimpin baru dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan bikin negeri Syam itu tenang, sejahtera, bersatu, dan perhatikan garis bawahi kata bersatu ini, sampai Dajjal keluar. Kenapa kita harus garis bawahi kata bersatu? Karena, teman-teman, negeri Syam dalam pandangan Islam itu bukan 4 negara, tetapi 1 negara. Negeri Syam itu dipisahkan jadi 4 negara gara-gara penjajahan. Jadi Suriah, jadi Palestina, jadi Lebanon, jadi Yordania. Tapi dalam pandangan umat Islam, negeri Syam itu satu kesatuan. Jadi pemimpin yang setelah Ahmad Ash-Shar' itu yang dari Bani Hashim, dia akan kumpulkan 4 negara itu dan membuat persatuan antara negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Artinya di zaman Al-Hashimi itu Palestina akan merdeka, teman-teman. Perhatikan, teman-teman, tidak ada yang tahu. Karena dalam bagian ini hadis tidak menjelaskan apakah Al-Hashimi itu adalah Imam Mahdi atau tidak. Apakah Dajjal akan muncul di zaman Imam Mahdi atau tidak. Yang disebutkan adalah Al-Hashimi itu akan bikin keadaan negeri Syam itu, termasuk Palestina, damai dan tenang, sejahtera sampai Dajjal keluar.
Tapi kita tidak tahu apakah Dajjal akan keluar di zaman dia atau setelah dia. Informasi yang ada di kita dari hadis-hadis sahih lainnya teman-teman, bahwa Dajjal itu akan keluar di zaman Imam Mahdi. Maka dari hadis yang kita baca tadi itu, kita bisa buat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Dajjal akan keluar di zaman Al-Hashimi itu, pemimpin yang setelah Ahmad Asy-Syar'i. Jika benar Dajjal keluar di zaman Al-Hashimi, maka pasti Al-Hashimi itu adalah Imam Mahdi. Tapi, jika Dajjal tidak keluar di zaman Al-Hashimi, maka pasti Al-Hashimi itu bukan Imam Mahdi. Tetapi, dia adalah salah satu imam-imam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang tidak terkenal teman-teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu hadzal amru 'azizan ma walayahu aw waliyahu 12 khalifatan kulluhum min Quraisy." Urusan kepemimpinan ini, urusan kepemimpinan umat Islam ini akan terus kuat dan mulia selama dipimpin oleh 12 khalifah semuanya dari Quraisy. Maksudnya apa hadis ini? Biar teman-teman tidak salah paham. Ini tidak ada kaitannya dengan Syiah 12 dan lain-lain. Enggak. 12 khalifah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, sebagian dari mereka sudah ada setelah Rasulullah meninggal dunia. Dan sebagian dari mereka akan ada di akhir zaman. Ana sebutkan satu-satu. Yang sudah ada itu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 1. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab, 3. Sayyidina Utsman bin Affan, 4. Sayyidina Ali bin Abi Talib, 5. Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Berarti tinggal 7 lagi teman-teman. Kalau Al-Hashimi itu bukan Imam Mahdi, berarti Al-Hashimi itu salah satu dari 7 pemimpin yang tersisa itu.